Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Sungguh hanya perkataan orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, saat mereka diajak untuk menata kehidupannya, segala sisi kehidupannya berdasarkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, mereka berkata, saya mendengar dan saya taat. Dan barang siapa yang merasa bisa meningkatkan ketaatannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan rasa takut yang tinggi, maka mereka sungguh orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sebuah tema yang luar biasa ya hari ini, nanti kita sampai ke sana. Sepatutnya, selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat berkumpul kita hari ini. Masya Allah, nikmat niat baik mengundang orang-orang yang yang berbeda dengan kita gitu ya, dari sisi keberuntungannya, mungkin dari sisi titipan yang Allah berikannya, mungkin yang lain dititipkan banyak ilmu, yang lain dititipkan banyak harta, yang sebagian yang lainnya kurang dititipkan oleh Allah, tetapi itu sengaja Allah ciptakan demikian supaya di antara kita sama satu sama lain saling mengenal, saling menolong. Dan niat baik itu Allah abadikan hari ini, sore ini, di cuaca yang hujannya luar biasa ini. Hujan adalah rahmat dari Allah. Jadi insya Allah berkumpulnya kita hari ini diberi rahmat oleh Allah, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua pada sore ini di sini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita di dalamnya yang setia kepada ajarannya dan mengaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung tipayun, saya ingin mengucapkan terima kasih, hatur nuhun kepada Kang Aldi Sandika. Kang hatur nuhun berkenan menghadirkan saya di sini, kepada MC, Ibu MC juga, Ibu Ketua Dewan Kehormatan juga ada sahabat saya Kang Roni di sini. Masya Allah ketemunya di sini Kang. Alhamdulillah, insya Allah dengan kebaikan ya. Kang Roni ini sobatnya Kang Fatur, partner saya nyanyi. Ya, jadi saya sering main ke tempat beliau. Nggak tahu ya ketemunya di sini. Ya, jadi tema kita sore ini, dengan nikmat bulan suci Ramadan kita bersama menuju ketakwaan. Baru menuju ya. Jadi nggak GR, kita baru menuju ketakwaan, belum meraih ketakwaannya itu.
Jadi dari tadi ya, orang-orang beriman teh orang-orang yang beruntung kata Allah. Karena kenapa beruntung? Salah satu indikasinya adalah orang-orang beriman itu diizinkan Allah untuk menikmati puasa Ramadan ini. Karena kalau orang yang tidak memiliki iman, tidak Allah izinkan untuk bisa menikmati bulan Ramadan yang suci ini. Karena panggilannya adalah ya, kita sama-sama semua sudah menghafal ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kita di sini baru menuju ketakwaan. Memang tidak GR. Allah syariatkannya, Allah memfirmankannya kepada kita, la'allakum tattaqun. Apa arti la'alla di sana? La'alla itu berarti kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh, ya pasti sampai pada derajat ketakwaan yang Allah maksudkan. Kalau benar-benar menjalani orang-orang yang beriman itu tadi, yang diseru sama Allah, ya kalau ya itu panggilannya berlaku untuk orang-orang yang dekat, orang-orang yang jaraknya menengah, orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak terlihat. Kalau diseru ya itu, dia harus mendengar dan dia harus merespon. Seperti tadi, bahwa orang-orang beriman itu saat diseru untuk melakukan, untuk menata kehidupannya, maka dia akan berkata, kami mendengar dan kami taat. Jadi saat diseru ya ayyuha itu berarti, hei orang-orang yang dekat, yang menengah, yang jauh, yang tidak terlihat, ayyuha, ini ada satu berita yang sangat penting dari Allah. Untuk siapa? Alladzina itu untuk orang-orang dari besar, kecil, menengah, kaya, miskin, susah, kasep, sadayana. Alladzina amanu, sepanjang dia memiliki iman, walau hanya setitik, walau hanya sedikit saja. Walau sapopoena tarada tepannya, sapopoena tara sholat, tapi pas giliran bulan puasa maksakeun puasa. Jadi pan ya gimana ya, sehari-harinya sebelum bulan puasa mah nggak pernah sholat, juga jarang sholat, juga nggak pernah atau sakasampurna. Tetapi saat bulan puasa nah ngiringan puasa, ajaib bulan puasa mah. So pasti ada sering yang melihat hal tersebut gitu ya. Nah, jadi artinya ini bulan puasa ini memang ajaib. Allah menurunkan bulan puasa ini dan mewajibkan yang tadi itu dipanggil alladzina amanu, orang-orang yang mau imannya kuat, imannya sedikit, imannya kecil, imannya tipis, Allah panggil semuanya. Untuk apa? Untuk menjalankan puasa seperti mewajibkan puasa seperti diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu itu siapa? Dahulu juga umat Yahudi diwajibkan puasa sama Allah. Tapi apakah kita sama puasanya sama orang-orang Yahudi itu? Tentu saja berbeda. Puasa kita orang umat Islam sungguh berbeda, sungguh spesial, dengan tata laksana yang diatur langsung oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Puasanya orang Islam itu istimewa. Keistimewaannya di mana? Pertama, asyamu junnatun. Asyamu itu, saum itu, asyam itu menjadi perisai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perisai seperti apa? Seperti perisai saat kamu berperang. Jadi ada perisai. Siapa yang tahu perisai? Tahu ya? Tahu perisai? Tamengnya gitunya, geningan ayah lamun sana rasa persib di dia cung cik atau calon juara ya mah ya puncak klasemen ya. Beda berapa sekarang? 5-10 kan?
singtong kaudaknya, aduh asa ngipisan kieu rada deg-degan ya mah. Luar biasa. Nah, di Persib itu ada 1933. Ya, ta eta kitu tameng teh. Perisai teh jika kitu bentukna. Tetapi dipegang sama orang begini untuk menghindari tombak, menghindari pedang untuk saat berperang. Itulah perisai yang dimaksudkan sama Rasulullah. Tetapi perisai ini menolak segala godaan setan, bujuk rayu setan dalam kita berkehidupan. Dan wasilahnya ada pada puasa. Puasa yang seperti apa? Puasa siam. Kita ada puasa harus dibedakan antara siam dan saum. Kalau saum itu Kang Aldis misalnya lagi marahan ya sama istri, aku nggak mau bicara sama kamu. Terus aja bisa 3 hari osok itu tara Kang Aldis entongnya siap. Tewantun. Ya, tewantun. Nah, biasanya puasa kenapa ngambek? Pokoknya aku mah daripada aku meledak, gak hilang kendali, mendingan saum bicara sama istri gitu ya, bisa berhari-hari. Tetapi yang namanya saum kedaya buka, nah itu hanya untuk satu item saja. Misalnya saum melihat barang-barang branded kalau kita ke mall gitu ya, bisa nggak? Teteh bisa nggak bendahara? Kau bendahara nunggu pengartos, saya mau puasa nggak mau lihat barang-barang branded kalau pergi ke mall gitu ya. Kieu we tah eta saum melihat barang-barang branded. Kang Aldi juga saum bicara kepada istri gitu ya. Tetapi kalau siam, asyam itu tata laksananya segala sesuatunya diatur, rukun dan syaratnya diatur, dan ada contoh yang patut kita contoh. Siapa yang harus kita contoh di dalam menjalankan saum? Tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menjalankan saumnya? Saum itu ibadah yang istimewa. Coba bayangkan, ibadah-ibadah lain, misalnya saja yang kalau paling lama sholat berapa lama? 5 menit, 10 menit, 2 menit, ayah, taman tepan naon 2 menit, hebat, terus apalnya, terus jago, taman tepan 10 menit katakanlah ya, udah selesai kita sholat 4 rakaat misalnya. Terus apalagi sodakoh, infak misalnya, kita hanya mengeluarkan, hanya buruh waktu aja, bismillahirrahmanirrahim, 1 menit juga enggak selesai. Yang agak lama lah apa, haji misalnya ya, berapa haji itu? Tapi yang paling utama haji itu kan wukuf di Arafahnya aja itu hanya berapa lama? 1 hari misalnya. Ya kalau di Arabnya bisa sampai 1 bulan gitu ya. Tetapi yang paling utamanya misalnya tawaf, sa'i itu paling lama setengah jam udah selesai gitu ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas lain. Tetapi lihat, berapa lama kita puasa? 10 jam? 12 jam? 14 jam? Ya, 12 sampai 14 jam, bahkan ada yang sampai 20 jam. Lebih ke utara ke sana, ke Finland, ke Norwegia, ke sana bisa ada orang yang berpuasa 20 jam. Jadi hanya menikmati 2 jam saja dalam hidupnya tidak berpuasa gitu ya. Tetapi yang tadi itu karena diserunya iman, dia tidak melihat berapa lama sih saya tidak puasanya, cuma 2 jam. Karena Allah saya melaksanakan ini semua. Jadi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dia berharap dengan ridho dan ampunan Allah, dia ridho menjalani puasa yang 20 jam itu untuk mendapatkan ridho Allah dan ampunan Allah. Itulah kuatnya iman yang hanya dimiliki sama orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu juga sebagai paket ibadah. Jadi bukan cuma menahan lapar, haus dan berhubungan dengan pasangan gitu ya. Tetapi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa puasa adalah perisai, barang siapa yang sedang melaksanakannya maka dia tidak diperkenankan
melakukan perkataan-perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi kalau kita melihat ke sana, oh gening ngagibah teh, berkata kasar teh saat kita puasa, tidak boleh. Kita juga segala sesuatunya itu puasa, segala sesuatunya itu ditahan, ucapan kita ditahan, hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak usah berkata, hanya dilihat, hanya melihat yang baik-baik saja. Kalau dikira nggak baik, dikiranya kurang pantas gitu, nggak usah dilihat. Segala sesuatu yang dirasakan, kalau misalnya yang namanya baperan teh di bulan puasa mah nggak usah lah, nggak usah baperan gitu ya. Tong segala rupi diraraoskeun teuing, tos weh dijanglarkeun saja sudah. Yang diingat hanya Allah, yang dirasakan hanya Allah saja. Dengan begitu kita ini sedang dilatih sama Allah untuk apa? Untuk tadi. Sekarang kita baru menuju, tetapi nanti by the end of the time, pada saatnya kita di akhir Ramadan, maka Allah ridho memberikan kita ketakwaan. Itu di siang harinya mansoma Ramadana, di malam harinya mankoma. Redaksi hadisnya hanya berbeda di dalam satu kata ini saja. Mankoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan ini dengan berharap ridho Allah dan ampunan Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Luar biasa. Cung, di sini siapa yang nggak punya dosa? Nggak, Cung? Sok, saha? Tegaduh dosa? Saya mah tegaduh dosa dah. Metak hadir di tempat ini juga nggak bisa punya dosa. Siapa? Dosanya yang 2, 3 lah. Saya mah ngan 3 dosa teh. Tadi saya ngebentak ibu saya mau ke sini, hiji. Kedua, tadi maledokeun artos ke tukang angkot, 2, 3. Tadi mau masuk di sini, saya boro-boro disigeng ku saya rencana saya ngan 3 ta dosa saya. Cung, nu kaetang dosana. Aya? Cung, nu teu kaetang dosana. Allahu Akbar. Ya, kita teh dah nggak ada kerjaan juga ngitung dosanya. Dah udah pasti dosa kita mah banyak. Aduh, segala rupi dari ujung kepala sampai ujung kaki teh yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak, dosa dan dosa. Dan Allah Maha mengetahui itu. Dan Allah yang Maha Pengasih. Tuhan kita teh untung Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sok upami Tuhan yang Maha menghukum, Maha mengazab, sieun teu cigana beuki sieun ya. Ya mah karena Tuhannya Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadi kita teh terkadang sok teu sieun ku Allah teh nya. Padahal Masya Allah, kalau kita takut sama Allah tadi di atas dan meningkatkan ketakwaan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Saya yakin semua di sini mengejar kemenangan, mengejar kebahagiaan, mengejar kesuksesan, ingin meraih. Dan itu semua kata kuncinya hanya satu saja. Untuk kita mudah meraih kemenangan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, satu saja kata kuncinya adalah ketakwaan. Dan itulah yang sedang kita latih sekarang ini. Ketakwaan. Allah berfirman, barang siapa yang meningkatkan ketakwaannya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi, dan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bagaimana tidak, ketakwaan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Dan itu Allah berikan di bulan ini. Kita dilatih oleh Allah untuk bisa kita dengan mudah meraih ketakwaan itu dengan menjalankan saum ini. Dan luar biasanya yang menjadi fokus utama dalam beribadah kita di bulan puasa ada 3 paling tidak. Kita bisa meningkatkan sholat kita siang dan malam. Kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran.
Tidak hanya qiraah saja, tidak hanya membaca saja, tetapi juga tilawah. Kita membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dilatih di bulan puasa ini. Untuk apa? Untuk bekal 11 bulan ke depan. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia di dunia dan akhirat, inilah momentumnya di bulan puasa ini. Saat kita berhasil meningkatkan ketakwaan kita dan kita menggenggam ketakwaan itu, maka Allah akan menjamin satu ketakwaan individual kita. Ketakwaan individual kita akan meningkat. Kalau ketakwaan individual kita meningkat, maka tidak ada lagi kata-kata sulit di dalam kehidupan kita. Mau apapun pekerjaan kita, Allah akan memberikan kemudahan semuanya. Segalanya dipermudah sama Allah. Dilindungi dari segala mara bahaya, dimudahkan, didatangkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau kita berhasil meningkatkan ketakwaan personal ini. Yang kedua, ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial, kita sedang melatih ketakwaan sosial sekarang ini. Kita menghadirkan teman-teman dari panti-panti yatim untuk sama-sama bisa menikmati buka bersama ini. Dan ini berlaku hadis, Masya Allah, Kang Aldis dan reng-rengan semua di sini ya. Barang siapa yang memfasilitasi bukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala tidak dikurangi sedikit pun, sama seperti orang yang menjalankan puasa. Jadi Kang Aldis teh di sini ya sama teman-teman, Kang Roni, semuanya di sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah teh, luar biasa. Udah mau menjalani sendiri puasanya, juga mendapatkan pahala dari yang dijamin bukaannya di sini hari ini dengan wasilah Kang Aldis dan teman-teman. Karena pahala puasa itu sungguh spesial. Seluruh ibadah anak Adam untuk mereka, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. As-saumu li wa ana azibihi. Jadi Allah lah sendiri yang memberikan takaran pahalanya kepada kita yang orang-orang yang sedang berpuasa. Allahu Akbar, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sayang sekali waktunya cuma sebulan. Jadi sayang sekali kalau kita menyia-nyiakan waktu yang sebulan ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh berpuasa itu, bersungguh-sungguh puasa. Tidak hanya puasa menahan haus dan lapar dan faraj saja dan syahwat saja, tetapi juga kita menahan penglihatan kita, ucapan kita, lidah kita, segala sesuatunya dalam koridor kebaikan. Dengan demikian Allah akan ridho nanti pada saatnya kita mengumandangkan rasa syukur kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Lihat, Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang. Kenapa ya Allah kami harus bertakwa? Karena aku pengen kalian semua itu bahagia. Karena aku pengen kalian semua itu sukses. Dipanggil sama Allah. Falah itu setiap hari dikumandangkan sama Allah. Hayya alal falah. Falah itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Dan itu memicu dalam kita di luar bulan Ramadan itu memicu ketakwaan kita, mempertahankan ketakwaan kita. Karena Allah ingin kita membuat kita bahagia, membuat kita sukses. Jadi saat kita berlatih di bulan puasa ini, yuk kita sama-sama bersungguh-sungguh menjalani bulan puasa ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Menjaga segala sesuatunya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya melakukan kebaikan saja. Bagaimana caranya? Imanan wahtisaban, dengan mengharap ridho Allah, dengan iman dan mengharap ridho Allah. Itu saja, tidak lebih dan tidak bukan. Hanya karena Allah dan hanya dengan keimanan yang kita miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatunya yang salah itu murni dari saya, segala kebenaran itu hanya milik Allah.
Semoga Allah ridho memberikan ketakwaan kepada kita saat Ramadan ini berakhir, dan kita bisa menjaga ketakwaan itu 11 bulan ke depan supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Mau langsung doa bersama? Bangga. Saya juga ada amanat ini, TMC Punten. Hari ini juga adalah hari kebahagiaan untuk salah satu di antara kita, ya. Anak saya yang bernama, bukan anak saya, anaknya Kang Artis Sandika, yang hari ini menginjak 13 tahun, ya. Dan itu beliau bernama Arlet. Ada kakak Arletnya ada? Belum datang? Masih terjebak ban. Aduh, sayang sekali. Ya sudah, nanti kita doakan sama-sama kalau kakak Arletnya sudah datang, ya. Jadi sekarang mari kita mau langsung berdoa aja menyambut ini, ya. Ya. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, menghaluskan hati, memfokuskan pikiran untuk sama-sama bermunajat kepada Allah agar memberikan segala ketakwaan, kesabaran, ketaatan kepada kita untuk menjadi bekal kita di 11 bulan ke depan agar Allah terus ridho kepada segala sesuatu yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kami merasa banyak sekali dosa. Kami tenggelam dalam dosa-dosa kami. Tapi kami yakin ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu lebih besar dari segala murkamu, ya Allah. Ampunilah kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang dicontohkan oleh panutan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang sudah Engkau jamin terbebas dari segala dosa. Orang yang pribadi yang maksum, yang mulia. Kami mengikutinya, ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha menyukai orang-orang yang menyukai, yang meminta ampun. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika aman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal darimu saja. Jauhkan kami dari segala harta yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari segala perilaku yang mungkar yang Engkau murkai, ya Allah. Bimbinglah kami selalu untuk berada di dalam ridho-Mu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.